Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa pemrograman 4. Yang pertama tentang database. Pengertian database. Database adalah kumpulan data atau informasi yang diperoleh dan selanjutnya disimpan dalam suatu media, umumnya dalam komputer. Pengolahan database dalam media komputer ditujukan untuk mempermudah dan tentunya mengikuti perkembangan zaman yang semakin menerapkan era komputerisasi. Suatu pengelolaan sistem database dapat dalam dunia IT biasa dikenal dengan istilah DBMS atau Database Management System. Suatu database juga dapat didefinisikan terdiri dari kumpulan tabel-tabel yang menyimpan data serta informasi. Di sini terdapat contoh koneksi database. Untuk server name-nya saya ubah menjadi dbhost, username-nya saya ubah menjadi dbuser, kemudian password-nya saya ubah menjadi dbpass. Untuk koneksinya sendiri yang dbhost, dbuser dan dbpass itu masuk ke dalam koneksi. Kemudian untuk memeriksa koneksinya, di sini ada codingan yang menjelaskan tentang database itu berhasil atau tidak, database itu berhasil terkoneksi atau tidak. Kemudian membuat database. Untuk membuat database, si koneksinya ini harus masuk ke dalam file database. Jadi di sini tinggal buat aja query-nya, create database. Di sini saya menggunakan database karyawan. Kemudian kemudian muncul alert atau notifnya database berhasil dibuat atau error membuat database. Kemudian membuat tabel di HP. Untuk membuat tabel di PHP sama database, untuk koneksi database itu digunakan. Kemudian di sini query create tabel tabel karyawan, terus ID-nya sebagai INT, terus nama dan telepon. Kemudian di sini juga ada alert atau notif untuk tabel karyawan itu berhasil dibuat atau enggak. Kemudian insert data. Di insert data sendiri untuk dbhost, untuk koneksinya itu tetap dipakai. Kemudian periksa koneksinya juga dipakai. Kemudian membuat database, membuat datanya itu dengan insert into tabel karyawan, terus nama, telepon, values-nya itu digunakan untuk data yang ingin diisi. Kemudian select data ini fungsinya itu untuk select data. Di sini codingannya select bintang from tabel karyawan yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel karyawan. Kemudian hapus data. Di sini codingannya itu delete from tabel karyawan where ID. Jadi yang ingin dihapus itu untuk ID nomor berapa. Kemudian ubah data. Di sini juga sama, cuma yang membedakan itu update tabel karyawan, terus set namanya itu nama siapa, dan where ID-nya itu ID berapa yang ingin diubah datanya. Kemudian masuk ke materi session and security. Pengertian session and security. Session adalah sebuah cara untuk menyimpan data ke dalam server yang bisa digunakan di berbagai halaman dan sifatnya sementara. Session tidak hanya dimanfaatkan untuk keamanan data saja. Kalian bisa menggunakan session untuk keperluan akses, mengirim data ke halaman lain, membuat sebuah pesan kepada user dengan memanfaatkan session, dan masih banyak lagi. Session and security memainkan faktor kunci dalam membangun aplikasi web yang aman. Aplikasi web tidak aman kecuali dilindungi dari serangan eksternal seperti XSS. Skrip berbahaya ini dirancang untuk mendapatkan akses ke data sensitif dalam aplikasi web, termasuk cookie, karena mereka bertindak sebagai kunci untuk menyimpan token sesi. Penyerang dapat mengeksploitasi dan mendapatkan akses tidak sah ke aplikasi web karena penerapan otorisasi atau autentikasi yang tidak tepat. Menurut 10 teratas OWASP atau Open Web Application Security Project, autentikasi rusak adalah resiko terbesar kedua untuk keamanan aplikasi web. Kemudian ini merupakan contoh form login dan proses login.
Di sini di proses login ada codingan session_start, gunanya untuk memulai session yang ingin dijalankan. Kemudian session untuk proteksi halaman dan logout. Untuk logoutnya unset session login dan unset session username itu gunanya untuk data username mana yang ingin di logout. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.